Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofiki Malik, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Lingkungan, dengan NIM 12424011, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Nah, di sini izinkan saya untuk mempresentasikan mata kuliah Mekanika Tanah yang berjudul Pengenalan Fungsi Bangunan Air pada Bendungan. Oke. Sumber daya air merupakan elemen vital dalam mendukung kehidupan masyarakat, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, dan pemenuhan kebutuhan domestik. Dalam upaya mengoptimalkan potensi tersebut, bendungan sederhana hadir sebagai infrastruktur strategis yang berfungsi untuk menampung, mengatur, serta mendistribusikan air secara efisien. Namun keberadaan infrastruktur ini seringkali tidak dibarengi dengan pemahaman yang memadai dari masyarakat, terutama generasi muda, yang menyebabkan rendahnya partisipasi dalam pelestarian fasilitas air tersebut. Oleh karena itu, diperlakukan upaya edukasi dan pengabdian masyarakat guna memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dan manfaat bendungan sederhana. Dengan meningkatnya pengetahuan pemuda setempat, diharapkan mereka dapat berkontribusi aktif dalam pengelolaan sumber daya air, mulai dari pengendalian banjir hingga konservasi air tanah, demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Yang pastinya tujuannya pertama untuk edukasi pemuda, memberikan pemahaman kepada pemuda setempat mengenai konsep, fungsi, dan manfaat bendungan sederhana dalam pengelolaan sumber daya air. Kedua, ada peningkatan peran aktif, itu mendorong generasi muda agar dapat berperan lebih aktif dalam pengelolaan serta pelestarian infrastruktur air di lingkungan mereka secara berkelanjutan. Ketiga, ada pemahaman kontribusi teknis, menjelaskan bagaimana bendungan sederhana berkontribusi dalam pengendalian banjir, penyediaan air irigasi, serta upaya konservasi air tanah. Yang keempat, ada peningkatan kesadaran. Ini meningkatkan kesadaran pemuda atau masyarakat akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya air demi kesejahteraan masyarakat luas. Yang terakhir, ada identifikasi lapangan, yaitu melatih pemuda dalam mengidentifikasi lokasi-lokasi yang potensial dan sesuai untuk pembangunan bendungan sederhana berdasarkan kondisi topografi dan hidrologis tempat. Oke, next. Nah, di sini ada pokok pembahasan. Pertama, ada metode pelaksanaan. Nah, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, ada persiapan, itu melakukan koordinasi dengan pemerintahan desa dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan tersebut atau kegiatan. Kedua, menyusun materi edukasi terkait konsep, fungsi, dan manfaat bendungan sederhana. Ketiga, ada menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran seperti poster, video, animasi, serta model miniatur bendungan sederhana. Nah, yang kedua ada pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan dalam praktik langsung dengan tahapan sebagai berikut, yaitu A. Pemaparan materi. Ini memberikan penjelasan tentang dasar-dasar pengelolaan sumber daya air dan pentingnya bendungan sederhana. Kedua, menjelaskan fungsi utama bendungan sederhana seperti irigasi, pengendalian banjir, dan konservasi air. Dan B, yaitu ada demonstrasi simulasi. Ini menunjukkan contoh miniatur bendungan sederhana serta cara kerjanya, melakukan simulasi aliran air menggunakan model sederhana agar peserta memahami konsep pengaturan debit air. C, ada praktik lapangan. Itu mengajak peserta untuk mengunjungi lokasi yang berpotensi untuk pembangunan bendungan sederhana. Melatih peserta dalam mengidentifikasi lokasi yang sesuai untuk pembangunan bendungan berdasarkan kondisi topografi hidrologi setempat. Terakhir ada evaluasi dan diskusi. Yang ini mengadakan sesi diskusi dan tanya jawab untuk memastikan pemahaman peserta atau masyarakat, memberikan
kuis learner sederhana untuk mengukur tingkat pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, program pengabdian ini bertujuan membekali pemuda desa dengan pengetahuan teknis mengenal bendungan sederhana untuk mengoptimalkan pengelolaan air, irigasi, dan pengendalian banjir. Melalui pendampingan dan praktik lapangan, pemuda didorong untuk menginisiasi pembangunan infrastruktur air berbasis komunitas di lokasi-lokasi strategis yang telah diidentifikasi. Hasilnya, pemahaman peserta meningkat drastis dari 35% menjadi 85%, yang disertai dengan antusiasme tinggi untuk terlibat langsung. Dokumentasi kegiatan ini menjadi dasar untuk menjamin keberlanjutan program demi menjaga ketahanan sumber daya air, kesejahteraan masyarakat secara mandiri. Untuk dokumentasi di lapangan, di sini ada fotonya. Nah, lanjut. Keberhasilan program ini didasarkan pada dua faktor utama, adaptasi materi terhadap kondisi geografis lokal dan penggunaan metode pembelajaran praktis dengan menyesuaikan kebutuhan desa dan menggunakan alat peraga visual seperti miniatur. Daya serap informasi peserta meningkat hingga 70%. Namun, program ini tetap menghadapi tantangan nyata, yaitu keterbatasan sumber daya untuk simulasi, beragamnya tingkat pemahaman awal peserta, serta perlunya pendampingan berkelanjutan agar pengetahuan yang didapat bisa diterapkan dalam proyek nyata di lapangan. Oke, kesimpulannya, program pengenalan bendungan kesimpulannya, program pengenalan bendungan ini sederhana ini sukses meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemuda dalam pengelolaan sumber daya air. Keberhasilan ini didorong oleh metode edukasi yang menggabungkan teori dengan praktik lapangan, serta berhasil mengidentifikasi lokasi potensial untuk membangun fisik di masa depan. Meskipun efektif, program ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan kesiapan teknis. Sebagai solusi, diperlukan pendampingan berkelanjutan dan pelatihan teknis yang lebih mendalam agar para pemuda dan masyarakat mampu mengimplementasikan pengetahuan mereka ke dalam proyek nyata secara mandiri. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.